Yuki Tsunoda berada di situasi yang sedikit membingungkan sekarang. Tentu dia sudah berkembang musim ini dan memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Nah karena itu kita mikir, 2024 udah jelas lah ya dia bakal stay setidaknya semusim di AlphaTauri. Tapi setelah apa yang terjadi beberapa bulan ini di AlphaTauri ya, dengan pergantian pembalap mereka, masa depannya itu menjadi sedikit unknown. Nah sekarang gue akan bahas, apakah semuanya sudah berakhir untuk Yuki Tsunoda dalam mempertahankan seatnya di 2024? Di saat gue merekam video ini, yang dimana video ini direkam sebelum Singapura Grand Prix, fakta menarik AlphaTauri musim ini ialah mereka memiliki 4 pembalap. Ada Yuki, Nick, Liam, dan Daniel. Yang dimana itu berarti sejauh ini mereka memiliki lebih banyak pembalap daripada poin. Dan semua poin AlphaTauri sejauh ini diraih oleh Yuki. Walaupun itu bisa berubah saat race di Singapura nanti, nggak ada yang tahu ya kan. Kalian doang yang tahu soalnya video ini udah dirilis pas Singapura Grand Prix udah kelar. Oke, balik ke Yuki. Kenapa masa depannya jadi unknown gini sih? Padahal performa dia membuktikan kalau dia itu sangat layak berada di F1 dan kursi AlphaTauri itu musim depan. Nah, ngomong-ngomong soal performa, kita bahas dulu lah itu sedikit. Dan gue juga mau bahas mengapa sampai sekarang dia masih bertahan di F1. Kenapa gue mau bahas itu? Karena kalau kalian ingat, musim rookie Yuki itu sangat underwhelming. Terdapat beberapa balapan di mana dia tuh sebenarnya tampil bagus sih, seperti debutnya di Bahrain, dan balapan terakhir di Abu Dhabi di mana dia finish di posisi keempat dan menyalip Mercedes juga di akhir-akhir. Tapi secara keseluruhan dia terlihat belum siap untuk F1, baik dari fisik dan mental. Gimana ya, nih orang emosi-emosi mulu di tim radio, dan ya malas juga latihan cuy. Bener-bener anak zaman now banget gitu. Tapi mengingat mobil AlphaTauri saat itu yang lumayan solid dan terbukti Pierre mampu menderek mobil itu bertarung dengan McLaren dan Ferrari kadang-kadang ya. Ya tentu gak heran kita semua kecewa sama performa Yuki saat itu. Bisa dibilang situasinya di 2021 itu mirip sama Logan sekarang. Sering banget melakukan kesalahan-kesalahan yang gak perlu dan berujung crash. Dan jika dibandingkan sama rekan timnya, ya sangat underwhelming dan terdominasi. Tapi beruntungnya untuk Yuki, saat itu nggak ada pembalap junior Red Bull yang bagus banget dan menarik perhatian Bah Helmut untuk, gue bakal kasih dia kesempatan di AlphaTauri. Dan karena itulah dia dipertahankan untuk 2022. Yuki pun heran, kok bisa dia dipertahankan ya, performa udah anjlok kayak gitu. Dan ya heran juga dulu, performanya, tapi belum ada pembalap junior yang mateng dulu. Sekarang performa udah bagus, ada tuh pembalap cadangan yang bagus ya kan, yang bisa menggantikan dia. Ya begitulah dunia ya kan, terkadang nggak semuanya bisa searah. Kalau tidak percaya, silakan tanya Red Bull di qualifying Singapura Grand Prix kemarin. Lalu 2022, dia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan lebih sering mengalahkan Pierre baik di qualifying dan race. Sayang aja mobilnya malah menurun dengan regulasi baru. Tapi yang paling penting ialah progresnya. Karena kalau emang mobil tidak mendukung, kita hanya bisa melihat progresnya dari musim lalu dan perbandingan dengan rekan timnya. Dan ya setelah kita lihat dia nggak lagi membuat kesalahan yang berujung crash besar gitu, dan lebih sering mengalahkan rekan timnya sehingga ya nggak terdominasi lah kayak musim lalu. Beruntungnya buat Yuki, lagi-lagi saat itu pembalap Red Bull Junior tuh sedikit mengecewakan performanya di F2, sehingga seat dia masih aman untuk 2023, atau malah lebih aman lagi karena Pierre kan meninggalkan tim saat itu untuk 2023 ke Alpine. Jadi fokus mereka saat itu lebih ke mencari pengganti Pierre, bukan menggantikan Yuki. Dan datanglah Nick De Vries sebagai penantang Yuki untuk musim 2023, yang dimana pada akhirnya dia bukan hanya menjadi penantang Yuki doang, tapi menjadi penantang dirinya sendiri. Setelah hype-hype yang dibawa Nick setelah debut dadakan di Monza ya, banyak orang bilang sebelum musim 2023 bahwa Yuki akan menjadi salah satu atau bahkan pembalap yang akhir musim nanti bakal terdepak oleh Bah Helmut, karena Nick bakal langsung mengalahkan Yuki musim itu dan Yuki akan terus underperform. Ya masalahnya, gue waktu itu juga ngerasa kalau musim 2023 akan menentukan masa depan Yuki. Gue mikirnya kalau dia mau bertahan untuk 2024, dia nggak bisa hanya mengalahkan Nick aja. Maksudnya dia ngalahkan Nick De Vries, tapi nggak bisa gitu doang cuy. Dia harus mendominasinya, dan itulah yang dia lakukan. Karena nggak hanya dia benar-benar mendominasi Nick di head-to-head quali ataupun race, itu juga melihat Nick sedikit gimana ya, pembalap yang underperform banget lah gitu, dan nggak pakai lama pun langsung kena ulti Bah Helmut. Lalu datanglah Danny Ric sebagai penggantinya. Di sini Yuki juga akan lebih dites dengan rekan tim yang jauh lebih berpengalaman darinya, tapi hanya beberapa balapan aja ya, karena kan balapannya udah tinggal dikit tuh, cuma setengah musim doang lah.
Tapi sayangnya, Danny Rick malah mematahkan tangannya di Zandvoort. Dan datanglah challenge ketiga. Kali ini seorang Magne muda yang akan menjalani debutnya di F1 yaitu Liam Lawson. Setelah 2 balapan bersama Liam, emang belum terbukti banget sih, sama kayak Danny Rick juga belum terbukti, tapi sejauh ini Yuki masih bisa mengatasi 2 pembalap. Hanya kemarin aja di qualifying Singapura, kayaknya sempat kena dampak yellow flag, jadinya dia nggak set time, dan beberapa kali di balapan-balapan sebelumnya juga Yuki tuh bisa dapat poin, tapi ada aja kejadian-kejadian yang buat dia akhirnya nggak bisa dapat poin, mau tuh kesalahan strategi, kesalahan mobil lah, apapun itulah. Jadi ya sedikit nggak oke juga Yuki sebenarnya musim ini. Ya emang udah seharusnya sih dia mengalahkan seorang rookie ya kan, atau pembalap yang sempat mengalami musim underperform sebelumnya gitu ya. Karena kalau abis itu terdominasi sama seorang rookie atau pembalap yang sebelumnya underperform, wah udah siap jadi chef lebih awal lah ya si Yuki. Tapi karena pergantian pembalap dari Danny Rick dan Liam Lawson ini, muncullah rumor bahwa AlphaTauri ingin mengambil Danny Rick dan Liam Lawson untuk 2024. Lalu Yuki kemana? Ya antara cari tim lain atau jadi reserve driver Red Bull kayak Danny Rick sebelumnya. Dan jujur, kalau nantinya dia hanya bisa memilih opsi kedua, agak nggak fair sih, karena dia benar-benar nge-carry tim AlphaTauri itu dari awal musim, dan kalau dia nanti yang hengkang, agak gimana gitu kan ya. Kalau gue jadi Mbah Helmut, gue akan tetap meletakkan Yuki di seat AlphaTauri itu untuk 2024, dan menunggu apakah Liam akan terus tampil bagus, atau Danny Rick akan melakukan comeback yang epic nantinya kalau udah pulih, dan mampu menghancurkan harapan Liam Lawson untuk naik ke F1 full musim di 2024. Sehingga untuk seat AlphaTauri musim depan, sepertinya akan ditentukan setelah musim 2023 selesai. Tapi karena gue bukan Mbah Helmut, itu belum tentu yang akan dilakukan nanti. Dan seandainya Yuki nggak akan diperpanjang AlphaTauri, untuk saat ini hanya Williams saja opsinya kalau seandainya mereka nggak pertahankan Logan Sargent. Karena semua tim tuh udah full seatnya ya. Atau bisa aja jadi reserve driver Red Bull beneran di 2024 dengan harapan nanti dapat seat di 2025. Ini agak sulit karena akan butuh kehokian yang cukup besar untuk tim-tim lain ngelihat potensi reserve driver ya. Karena Red Bull kalau seandainya Checo keluar pun, mereka sepertinya akan lebih melirik pembalap kayak Lando Norris sebagai penggantinya atau malah Danny Rick seandainya dia masih bisa buktikan potensial aslinya. Jadi dari sini aja Red Bull sebenarnya emang nggak terlalu menginginkan Yuki di mobil mereka. Jadi untuk saat ini kita coret dulu lah potensi Yuki ke Red Bull. Paling Aston Martin adalah tim yang cocok baginya, apalagi 2026 nanti mereka akan disuplai oleh Honda. Tapi untuk masuk ke sana ya harus nunggu Nando pensiun yang sampai sekarang kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Bisa aja nggak bakal pernah terjadi juga gitu. Karena nggak mungkin juga Lance Stroll yang akan terkick ya kan. Chance Lance Stroll terkick dari Aston Martin itu sangat kecil. Sekecil harapan ban buat dipakai saat balapan. Jadi opsi Yuki ya sudah sangat terbatas saat ini. Aneh juga ya gue bahas soal beginian ke pembalap yang sebenarnya tampil bagus sekarang, tapi masa depannya itu belum jelas. Terakhir kali gue rasa kita mendapatkan perbincangan kayak gini tuh pas Checo di 2020 dulu. Tampil ganas tapi masa depannya masih belum jelas. Tapi kondisi-kondisi kayak gitu bisa mengeluarkan potensi sebenarnya seorang pembalap. Siapa tahu dengan situasi yang serupa, Yuki bisa tampil lebih ganas ke depannya dan mungkin lebih memperkuat chance-nya untuk bertahan di 2024. Intinya sisa musim 2023 ini akan sangat menarik, khususnya untuk tim-tim papan tengah. Silly season sejauh ini cukup boring, udah kayak sleeping season aja ya. Tapi ada kesempatan ada silly-sillynya dikit saat akhir musim nanti. Ya kita lihat aja lah ya. Mungkin saja sisa 2023 ini akan memberikan kita hiburan-hiburan yang kita harapkan selama ini di musim ini ya kan. Walaupun dalam hati gue sih ya, semoga aja Yuki itu dipertahankan, setidaknya semusim lagi di AlphaTauri. Karena dia sudah membuktikan kelayakannya dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tapi mengingat ini Red Bull Family, ya nggak ada yang 100% pasti. Ada saatnya mereka kalem, ada juga saatnya mereka kalem, tapi besoknya Mbah Helmut mulai mengeluarkan talk no jutsunya, dan besoknya lagi muncul breaking news. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Akankah Yuki bertahan untuk 2024? Atau malah semuanya emang sudah berakhir mau apapun yang ia lakukan sekarang? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan di YouTube oleh... That's it! Ta-da!